Halo teman-teman, aku Rory dan aku akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat crochet hati seperti ini. Seperti yang sudah kalian lihat di sini, aku punya dua ukuran crochet yang berbeda, satu yang kecil dan satu lagi yang besar. Perbedaan di sini yang membuat ukurannya berbeda adalah ukuran benang dan ukuran crochet hook yang digunakan. Pada hati yang berukuran kecil, aku menggunakan benang yang berukuran kecil dan crochet hook berukuran 2,5 mm. Sedangkan pada hati yang warna coklat dan berukuran besar, aku menggunakan benang yang berukuran lebih besar dan crochet hook berukuran 3 mm. Sebagai perbandingan, aku akan menunjukkan kepada kalian ukuran kedua benang yang aku gunakan. Bisa kita lihat di sini kalau kedua ukuran benang tersebut sangat berbeda. Jadi wajar kalau hasil dari kedua crochet tersebut jauh berbeda pula. Pada tutorial kali ini, aku akan menggunakan ukuran benang yang sama dengan hati yang berwarna coklat. Tapi warna yang aku gunakan adalah warna biru. Dan ukuran crochet hook yang aku gunakan adalah berukuran 3 mm. Selain itu, kita juga membutuhkan jarum tapestry. Jadi jarum tapestry ini gunanya adalah untuk menyelipkan benang sisa yang akan kita gunakan nanti. Untuk mengisi bagian dalam hati, kita akan menggunakan dakron. Jadi silahkan kalian siapkan dakron secukupnya. Untuk jumlah dakron yang dibutuhkan itu bergantung dengan besar hati yang akan kalian buat nanti. Jadi ayo mari kita memulai untuk membuat crochet hati. Yang pertama kita lakukan adalah membuat magic circle. Cara membuat magic circle adalah gulungkan benang di jari tengah dan jari manis kalian, gulungkan sebanyak 2 kali. Setelah itu jepit benang dengan menggunakan jari jempol dan jari tengah kalian. Pastikan bahwa masih ada benang sisa yang akan kita gunakan untuk nanti mengetatkan magic circle yang akan kita buat. Setelah itu, ambil crochet hook kalian. Masukkan ke dalam lingkaran yang telah kita buat menggunakan benang tadi. Setelah itu, tarik benang melewati gulungan benang yang ada di jari kita dengan cara seperti ini. Lalu posisikan crochet hook dan benang seperti yang ada pada gambar. Setelah itu kita akan membuat simpul seperti biasanya. Caranya tempatkan crochet hook di sebelah kiri benang, kemudian bawa ke bawah benang, lalu tarik melewati gulungan benang yang ada pada crochet hook. Ini adalah satu simpul dan ini belum dihitung sebagai single crochet. Langkah berikutnya, kita akan membuat 6 single crochet di sekeliling benang yang menggulung di jari kita. Jadi caranya, kita masukkan crochet hook melalui gulungan benang. Lalu kita tarik benang yang akan kita gunakan untuk membuat single crochet. Lalu buat single crochet seperti biasanya. Ini adalah satu single crochet. Ulangi lagi, lewati benang, tarik benangnya, kemudian gulung benangnya lewati kedua simpul yang ada di crochet hook. Jadi itu sudah 2 single crochet. Yang kita lakukan berikutnya adalah menambahkan 4 single crochet lagi di magic ring yang sudah kita buat. Setelah kalian membuat 6 single crochet, yang kalian lakukan berikutnya adalah mengencangkan magic ring. Caranya tarik benang, kemudian ada bagian yang mengecil, tarik bagian yang mengecil. Setelah itu kencangkan sampai kedua ujung rangkaian single crochet saling mendekat.
Lalu kemudian tarik kembali ujung benang sisa. Ini adalah satu kali lingkaran dari single crochet pada magic ring yang sudah kalian buat. Langkah berikutnya adalah kita akan bekerja dalam bentuk loop. Jadi kita tidak akan membuat slip stitch di sini. Yang kalian lakukan adalah membuat single crochet di atas single crochet pertama yang telah kalian buat. Tapi untuk lingkaran berikutnya, kalian akan membuat 2 single crochet di atas masing-masing single crochet di ring yang pertama. Jadi kalian bisa menusuk single crochet yang pertama kalian buat, kemudian gulung benangnya, lalu tarik melalui single crochet, kemudian gulung benangnya, tarik melalui kedua simpul yang ada di crochet hook. Itu adalah single crochet yang pertama. Untuk single crochet yang kedua, kalian harus melakukannya di atas single crochet yang sama seperti single crochet yang sebelumnya. Itu ada 2 di atas single crochet yang pertama. Nah, lakukan hal yang sama di 5 single crochet yang ada di ring yang pertama. Jadi nanti total jumlah single crochet di lingkaran yang kedua ada 12. Jika sudah, kalian bisa menghitung kembali jumlah single crochet yang sudah kalian buat pada satu lingkaran. Kalau misalnya ternyata kalian membuat lebih banyak, kalian tinggal menarik saja benang yang ada di jari kalian, lalu hitung kembali jumlah single crochet yang sudah kalian buat. Jumlah pada lingkaran yang kedua adalah sebanyak 12 single crochet. Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke lingkaran yang ketiga. Nah, pada yang lingkaran ketiga, kita akan membuat satu pola, yaitu 2 single crochet, lalu 1 single crochet. Jadi, di simpul yang berikutnya, kalian akan membuat 2 single crochet, kemudian berikutnya 1 single crochet, lalu 2 single crochet lagi, kemudian kalian membuat 1 single crochet lagi. Itu adalah pola yang akan kalian lakukan sampai lingkaran yang kedua habis. Nah, jadi nanti kalau sudah kalian buat, jumlahnya adalah sebanyak 18 single crochet di lingkaran yang ketiga. Agar kalian tidak lupa posisi di mana kalian terakhir harus membuat single crochet, kalian bisa menggunakan stitch marker. Jadi, kalian tinggal memasukkan stitch marker tersebut ke dalam single crochet yang pertama kali kalian buat di setiap lingkaran. Tapi kalau kalian tidak punya stitch marker, kalian bisa menggunakan benang sisa yang ada pada kalian. Caranya adalah tempatkan benang pada di atas stitch yang berikutnya, lalu kemudian kalian membuat single crochet seperti biasanya. Jadi tempatkan benang di posisi seperti ini, kemudian tusuk stitch berikutnya, lalu buat single crochet, itu adalah 1 stitch. Kemudian buat stitch single crochet berikutnya di atas stitch yang sama, lalu kita pindah ke stitch berikutnya, lalu kita buat single crochet. Jadi itu adalah 1 kali repetisi dan kita akan melakukan hal yang sama. 1 single crochet dan kemudian 1 single crochet lagi di stitch yang sama, lalu single crochet di stitch yang berbeda. Hal tersebut akan kita ulangi sampai stitch terakhir sebelum ada penanda yang menggunakan benang. Jadi nanti total di lingkaran yang ketiga ada sebanyak 18 single crochet. Jadi mari kita lanjutkan sampai ke akhir lingkaran. Setelah baris yang ketiga, kalian akan masuk ke baris yang keempat. Untuk baris yang keempat yang kalian lakukan adalah membuat 1 single crochet di setiap stitchnya. Jadi nanti total single crochet yang kalian buat di baris ketiga dan baris keempat sama, yaitu sebanyak 18 single crochet.
Jadi ayo kita mulai membuat. Tapi kalau teman-teman belum yakin dengan jumlah stitch yang ada di baris ketiga, teman-teman bisa menghitung kembali jumlah stitch yang ada di sekelilingnya. Kalau di aku, sekarang jumlah stitchnya itu benar ada 18, dan kita akan memulai baris yang berikutnya. Jadi ayo kita tempatkan benangnya, kemudian kita masuk ke baris yang keempat dengan satu single crochet di setiap stitchnya. Kalau sudah selesai dengan lingkaran yang keempat, tentu kalian sudah mulai bisa melihat bentuk yang dihasilkan dari rangkaian single crochet yang sudah kalian buat. Nah, bagian yang ini adalah bagian atas dari hati, dan itu kalian akan buat sebanyak 2 kali. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan yang sudah selesai, itu adalah bagian yang sebelah sini. Nah, tapi untuk menyelesaikan bagian yang pertama, kalian harus membuat satu lingkaran lagi. Nah, di bagian yang ini, di lingkaran yang kelima, kalian akan membuat single crochet dengan jumlah yang sama pada single crochet yang ada di lingkaran keempat, yaitu sebanyak 18 single crochet. Kalau kalian sudah menyelesaikan baris kelima, yang berikutnya kalian lakukan adalah mengencangkan benang. Caranya adalah tarik benang melalui simpul, kemudian kencangkan. Gunting benang, lalu tarik sisa benang, kemudian kencangkan kembali. Nah, kalian tidak perlu membuang sisa benang yang ada. Ini adalah bagian pertama dari crochet hati yang akan kita buat. Yang kalian lakukan berikutnya adalah membuat bagian yang sama persis dengan yang bagian pertama. Jadi silahkan lakukan hal yang sama sebanyak 1 kali lagi. Kalau kalian sudah selesai dengan bagian yang kedua, kalian akan mempunyai 2 bagian yang sama persis. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan menggabungkan kedua bagian tersebut. Tapi sebelumnya, kalian jangan memotong benang sisa seperti yang kalian lakukan pada bagian pertama. Jadi biarkan benangnya itu tetap terpasang karena kita akan melanjutkan membuat hati dengan benang yang masih terpasang. Jadi hal yang pertama kalian lakukan pada bagian kedua adalah membuat single crochet sebanyak 9 kali. Jadi kita membuat single crochet yang pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 single crochet, kalian akan pindah ke bagian yang kedua. Nah, single crochet yang pertama di bagian yang kedua itu kalian buat setelah stitch terakhir, di mana kalian membuat single crochet yang terakhir. Jadi ini tempat single crochet yang terakhir, artinya kalian harus membuat single crochet berikutnya di stitch yang berikutnya. Jadi tempatnya ada di sini seperti yang ditunjukkan, silahkan ditusuk. Kemudian buat single crochet seperti biasanya dan pastikan bahwa single crochet itu kencang. Nah, untuk menyembunyikan benang sisa, kalian bisa menyelipkan
benang tersebut di antara single crochet yang baru. Jadi tempatkan di atas stitch yang baris kelima di bagian pertama seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung membuat single crochet di atasnya. Jadi ini aku tunjukkan kembali, ada benang di atas stitch, kemudian kita langsung membuat single crochet. Nanti benang sisanya itu akan masuk di tengah-tengah single crochet yang kita buat. Itu sudah 2 single crochet, kita akan membuat single crochet di sekeliling bagian yang pertama. Jadi nanti jumlah single crochet yang kita buat di bagian pertama adalah 18. Jadi kita tinggal membuatnya 16 lagi. Di sini aku sudah mengerjakan sampai bagian akhir dari 18 single crochet. Untuk mengencangkan antara single crochet tersebut, kalian tinggal menarik benang sisa yang tadi sudah diselipkan di antara single crochet. Jadi ini sudah 1 kali keliling, sudah 18 single crochet, saatnya kita kembali lagi mengerjakan single crochet di bagian yang kedua. Caranya mudah, setelah tadi dari stitch yang ke-9, kalian tinggal hanya pindah ke stitch yang ke-10 untuk melanjutkan penggabungan antara bagian pertama dan bagian kedua. Jadi untuk yang berikutnya, kalian tinggal membuat 9 single crochet lagi untuk menyelesaikan 1 lingkaran. Jadi ini yang single crochet yang ketiga, kemudian yang keempat, kelima, 6, 7, 8, dan 9. Untuk yang berikutnya yang kita lakukan, kita bisa mengencangkan sambungan-sambungannya dengan cara menarik benang yang sudah diselipkan di antara single crochet. Namun dari beberapa kalian mungkin menemukan bahwa di antara sambungan terdapat lubang yang lumayan terlihat. Itu tidak masalah karena nanti kita bisa kembali di situ dan kita akan jahit ke lubang tersebut. Nah, untuk yang berikutnya kita akan melakukan single crochet sebanyak 1 di setiap stitch, tapi sebelumnya kita tandai dulu single crochet yang pertama dengan menggunakan benang seperti yang kita lakukan pada bagian pertama tadi. Atau jika kalian mempunyai stitch marker, kalian bisa menggunakan stitch marker tersebut. Karena tadi sebelumnya aku sudah menggunakan benang, sekarang saatnya aku mencoba menggunakan stitch marker. Jadi masukkan stitch marker di bagian yang terlihat seperti ini. Nah, tapi untuk memasang stitch marker, kita harus membuat 1 single crochet dulu. Ini adalah 1. Kemudian kita selipkan di single crochet yang terakhir kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat 1 single crochet di setiap stitch pada lingkaran berikutnya. Jadi lingkaran yang berikutnya ini adalah lingkaran yang ke-7. Jadi kalau kita hitung dari bawah, ini adalah lingkaran pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, dan ini adalah lingkaran yang ke-7. Jadi kita buat 1 single crochet di setiap stitchnya. Jadi total jumlah single crochet yang akan kita buat adalah sebanyak 36 single crochet.
Ini adalah hasil akhir dari lingkaran ketujuh yang sudah kalian buat. Jadi kedua bagiannya sudah terlihat menyambung. Nah, untuk berikutnya, lingkaran berikutnya kita buka terlebih dahulu stitch markernya. Dan di sini, di lingkaran yang ke-8, kita akan memperkecil lebar lingkarannya. Yang semula ada 36 stitch, di lingkaran yang berikutnya kita akan membuat sebanyak 30 stitch. Caranya adalah dengan menggabungkan dua stitch menjadi satu. Jadi ini adalah contohnya. Jadi nanti di stitch yang pertama kita akan membuat single crochet sampai stitch yang keempat. Di stitch yang kelima dan yang keenam kita akan menggabungkan kedua stitch tersebut. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita buat single crochet 1. Jangan lupa pasangkan stitch markernya. Kemudian buat lagi yang kedua, ketiga, keempat. Lalu di sini kita akan menggabungkan dua stitch. Caranya, masukkan crochet hook ke dalam lubang stitch. Kemudian ada dua simpul. Kita masukkan lagi ke lubang stitch yang berikutnya dan ada 3 simpul di sini. 1 2 3. Nah, setelah itu kita gulung benangnya. Kita tarik benang melewati ketiga simpul tersebut. Jadi, yang tadinya ada 2 stitch, kita gabungkan menjadi 1 stitch. Setelah ini kita akan ulangi kembali 1 single crochet sebanyak 4 kali, itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Setelah itu kita gabungkan stitch kedua stitch berikutnya. Caranya tusuk stitchnya, gulung benangnya, tarik, lalu ada 2 simpul. Lakukan hal yang sama pada stitch berikutnya dan ada 3 simpul. Kemudian tarik benang melewati ketiga simpul tersebut. Nah, kalian berikutnya harus membuat mengelilingi lingkaran ini. Jadi nanti ada 4 kali harus melakukan hal seperti itu. Jadi 4 single crochet, kemudian stitch yang kelima dan yang keenam digabungkan. Ini adalah single crochet yang terakhir, yaitu penggabungan antara 2 stitch. Setelah itu kita akan masuk ke baris yang berikutnya, yaitu baris yang ke-9. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu jumlahnya apa atau tidak, kalian bisa menghitung ulang dari single crochet yang terakhir kalian buat sampai single crochet yang memiliki stitch mark. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Memang bagian yang mengecil belum begitu terlihat jelas. Tapi kita akan lanjut ke baris berikutnya. Jangan lupa buka stitch markernya. Nah, untuk baris berikutnya kita akan membuat single crochet di sekeliling baris yang ke-9. Silahkan teman-teman lanjutkan 1 single crochet di setiap stitch, dan akhir baris ke-8 teman-teman akan membuat sebanyak 30 single crochet. Ini adalah hasil dari baris yang ke-9. Kita akan masuk ke baris yang ke-10. Baris yang ke-10 akan sama dengan baris yang ke-8. Kita akan memperkecil lingkaran dari rangkaian single crochet ini. Jadi caranya nanti kita akan membuat 3 single crochet, kemudian 1 penggabungan 2 single crochet atau decrease. Jadi caranya buka stitch markernya.
Kemudian kita lakukan 1 single crochet, lalu pasang kembali stitch marker. Kemudian buat single crochet yang kedua, yang ketiga, lalu setelah itu kita buat single crochet untuk menggabungkan yang ada di bawahnya atau decrease. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti itu sebanyak 5 kali lagi, jadi total ada 6 repetisi, yaitu 3 single crochet, kemudian 1 kali decrease atau penggabungan dari 2 single crochet yang ada di bawahnya. Ini adalah hasil dari baris yang ke-10. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa bentuk hati yang akan kita peroleh di hasil akhirnya itu sudah mulai terlihat. Kita akan lanjutkan ke baris yang ke-11. Untuk baris yang ke-11, kita akan membuat 1 single crochet di setiap stitch. Jadi nanti total di baris yang ke-11 kalian akan memperoleh sebanyak 24 single crochet. Setelah selesai dengan baris yang ke-11, kita akan melanjutkan dengan baris yang ke-12. Baris yang ke-12 akan sama seperti baris yang ke-8 dan ke-10. Kita akan mengurangi jumlah stitch yang ada di baris ini. Jadi buka stitch markernya, kemudian kita akan membuat 2 single crochet, kemudian menggabungkan 2 single crochet berikutnya. Jadi ini kita mulai single crochet yang pertama, lalu kemudian pasang stitch marker, kemudian buat 1 single crochet lagi. Setelah itu kita buat decrease. Lalu teman-teman bisa mengulangi lagi single crochet yang pertama, kemudian single crochet yang kedua, kemudian crochet decrease. Hal yang sama bisa teman-teman ulangi 4 kali lagi sampai ujung dari baris ini. Ini adalah hasil akhir dari baris yang ke-12. Kita akan lanjutkan kembali ke baris yang ke-13. Di baris yang ke-13, kita akan membuat single crochet di semua stitches yang ada. Jadi nanti di akhir baris ini, teman-teman akan punya 18 single crochet. Setelah membuat 18 single crochet, kita akan membuat baris decrease lagi. Nah, di baris ini kita akan menjadikan 18 single crochet yang sebelumnya ada, kita akan buat menjadi 12. Jadi, kalau teman-teman kurang yakin dengan jumlahnya, teman-teman bisa hitung kembali. Pastikan jumlahnya adalah sebanyak 18 single crochet di baris yang terakhir teman-teman buat.
Untuk memulai baris berikutnya, kita lepas stitch marker, kita buat single crochetnya, lalu pasang kembali stitch marker, kemudian buat satu decrease. Ini bisa teman-teman buat sebanyak 5 kali lagi sampai akhir dari baris ini. Jadi nanti total single crochet yang teman-teman buat adalah sebanyak 12 single crochet. Kalau teman-teman sudah selesai dengan baris yang ke-14, kita akan melanjutkan ke baris yang ke-15. Tapi sebelumnya, pastikan bahwa benang-benang sisa yang dari bagian pertama dan bagian kedua masuk ke dalam amigurumi yang sedang teman-teman buat. Setelah memasukkan benang-benang tersebut, kita juga akan memasukkan dakron yang tadi sudah kita siapkan. Jadi teman-teman bisa memenuhi crochet hati yang sudah teman-teman buat dengan dakron. Tapi pastikan agar crochet yang teman-teman buat tidak terlalu penuh karena bentuknya nantinya akan terlihat aneh. Setelah memasukkan cukup dakron ke dalam amigurumi, kita akan melanjutkan ke dua baris yang terakhir. Jadi di baris yang berikutnya atau baris yang ke-15, kita akan membuat single crochet di setiap stitches. Jadi teman-teman di baris ini kita akan membuat 12 single crochet. Jadi setelah 12 stitch yang tadi telah kita buat, kita akan membuat berikutnya 6 decrease yang akan menghasilkan 6 stitches. Jadi teman-teman langsung di stitch berikutnya membuat decrease seperti ini. Lalu lanjutkan di stitches yang berikutnya. Jadi nanti totalnya ada 6 decrease yang teman-teman buat. Ini adalah hasil akhir dari baris yang terakhir teman-teman buat. Nah, yang berikutnya teman-teman silahkan tarik benang, kemudian gunting. Pastikan sisa benang cukup untuk menjahit bagian-bagian yang tadi terlihat berjarak. Sebelum kita menutup lubangnya, kita masukkan dakron untuk mengisi sisa ruang kosong yang ada di dalam amigurumi ini. Kalau sudah, teman-teman bisa menutup lubang dengan cara mengencangkan benang, kemudian gunakan jarum tapestry untuk menjahit lubang tersebut. Jadi masukkan jarum tapestry ke setiap stitches yang ada di baris terakhir, kemudian tarik dan kencangkan. Setelah cukup kencang, teman-teman sebaiknya tidak langsung memotong benang, tapi teman-teman silahkan masukkan ke lubang-lubang yang ada di amigurumi ini. Jadi silahkan diselipkan secara acak. Dan jangan lupa untuk mengencangkan bagian atas yang sebelumnya terdapat gap yang lumayan besar.
Jadi teman-teman silahkan tusuk ke bagian atas, lalu kencangkan dengan cara seperti ini. Jadi dengan cara itu, lubang yang tadinya terdapat di atas jadi bisa lebih kencang. Nah, untuk meyakinkan bahwa benang tidak akan terlepas, teman-teman bisa menusukkan kembali secara acak di badan amigurumi. Kalau sudah yakin sudah cukup kencang, teman-teman bisa menggunting atau memotong benang sisa tersebut. Untuk memastikan bahwa bentuk amiguruminya terlihat baik, teman-teman bisa menekan-nekan di beberapa bagian amigurumi agar bentuknya terlihat lebih mirip seperti hati. Jadi ini adalah hasil akhir dari crochet hati yang sudah kita buat bersama-sama.